Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan. Selamat malam Pak Bupati. Mau ngomong dulu Pak. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap pengesahan RAPBD. Pak, kemarin di acara dia woro-woro Pak ya? Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di Mapolres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat usai rekonstruksi kasus pembunuhan berencana. Sebelumnya rekonstruksi berjalan lancar hingga tersangka dapat memeragakan 35 adegan. Selesai rekonstruksi, tiba-tiba keluarga korban yang emosi menyaksikan adegan demi adegan mengamuk dan histeris. Mereka berupaya menyerang tersangka namun berhasil dihentikan polisi. Sejumlah keluarga korban yang histeris bahkan jatuh pingsan di lokasi. Pelaku Herman Jayadi membunuh tetangganya menggunakan racun potasium. Pelaku membunuh korban usai menuduh korban mencuri ponselnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, melawan arah, mobil tertabrak KRL komuter lain di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Dari rekaman kamera pengawas, mobil minibus ditabrak kereta komuter lain relasi Jakarta Kota Tanjung Priok di perlintasan Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Terjadi laka, mobil tertabrak. Mengaku terburu-buru, sopir nekat melawan arus dan tidak mengindahkan peringatan warga sekitar. Sopir juga berdalih tidak mengetahui ada kereta yang melintas karena tidak ada plang perlintasan di jalur yang dilanggar. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil ringsek. Beruntung sopir dan 4 penumpang di dalamnya, termasuk anak-anak, selamat. Kebetulan ini jalurnya jalur yang keluar, yang ke dalam. Nah jadi palangnya sebelah sono. Kecuali kalau yang masuk itu palangnya yang sebelah kanan kita. Jadi di sini memang orang supir ini juga udah ngakuin kesalahan dia. Dia di keluarnya salah, melawan arus, arusnya di sebelah kiri kita. Gitu. Dari arah Budi Mulya melawan arus untuk pintu rel sudah ada yang dijaga oleh masyarakat. Ada di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan yang dari arah jalan RE Marta Dinata yang mengarah ke barat itu dijaga sama warga. Untuk mobil yang kecelakaan ditabrak kereta itu melawan arus. Ternyata dia melawan arus, masyarakat sudah memberhentikan, tapi dia tetap jalan, dia terjadi kecelakaan.
Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Sementara sopir diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim putri snooker Indonesia berhasil melangkah ke final SEA Games 2025 Thailand setelah memperoleh kemenangan atas Laos 3-0. Di partai penentu, mereka akan bertemu tuan rumah Thailand. Taklukan Laos 3-0, tim putri snooker Indonesia berhasil melangkah ke final SEA Games 2025 Thailand. Di frame pertama, Annabella Putri Yohana membuka laga dengan poin pertama untuk Indonesia. Frame kedua dilanjutkan oleh Emilia Putri Rahmanda yang menyusul kemenangan Annabel dan memastikan tim Indonesia memimpin di setengah pertandingan. Di frame ketiga, Annabella dan Emilia berkoordinasi dengan apik hingga mampu mengamankan poin terakhir. Indonesia pun pastikan kemenangan 3-0 atas Laos dan melangkah ke final untuk melawan tuan rumah Thailand. Lawan tadi cukup cun ya, kayak dia tuh masuk pukulan, masuk bolanya tuh cun banget bola gitu. Jauh itu kayak masuk plok gitu. Kalau di Indonesia itu namanya kayak dia itu pukulannya titis. Cuma kalau saya sih pribadi, saya tidak fokus pada lawan, tapi saya fokus diri sendiri. Jadi kalau kita fokus ke lawan, kita mati dengan permainan kita. Jadi aku fokus dengan permainan aku sendiri. Kemenangan ini menunjukkan mental kuat dan kerjasama solid tim putri snooker Indonesia. Dengan fokus dan strategi yang matang, mereka siap menghadapi tekanan final melawan tuan rumah Thailand dan memperjuangkan medali emas untuk Indonesia. Dari Thailand, Yasmin Atania, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia meraih medali emas SEA Games 2025 di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putra. Torehan ini didapatkan Alwi Farhan dan kawan-kawan usai membungkam Malaysia dengan skor akhir 3-0. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan berbagai informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Syafaati Suryo. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Rosalin Hiu pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Indonesia membungkam Malaysia pada laga final cabang olahraga bulu tangkis SEA Games 2025 di nomor beregu putra di Patung Tani, Thailand pada Rabu sore waktu setempat. Skuad Merah Putih membuka keunggulan mereka pada tunggal pertama lewat Alwi Farhan yang mengalahkan Leong Jun Hao 2 game langsung 21-12 dan 21-19. Kemenangan terus berlanjut di nomor ganda putra yang diraih oleh Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sabar Reza menaklukkan Eren Shah dan Soh Wuyik juga 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-12. Lalu